Halo semua, bertemu kembali dengan saya Ibu Eka dalam berIPASI, belajar IPA asik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelas 7 tentang objek IPA dan pengamatannya bagian kedua, yaitu kerja di laboratorium. Bekerja di laboratorium akan berlangsung dengan baik, tidak akan terlepas dari adanya alat-alat laboratorium. Salah satunya adalah mikroskop. Apa itu mikroskop? Dan bagaimana cara penggunaannya? Serta bagian-bagian dan fungsinya, mari kita bahas lebih lanjut. Nah, itu gambar mikroskop. Mikroskop dapat digunakan sebagai alat bantu pengamatan. Mikroskop berasal dari bahasa Yunani, yaitu mikros yang berarti kecil dan skopein yang berarti melihat. Jadi, mikroskop adalah sebuah alat untuk melihat objek yang terlalu kecil untuk dilihat dengan mata kasar. Siapakah dia? Dia adalah Antony van Leeuwenhoek. Antony van Leeuwenhoek ini merupakan penemu mikroskop. Beliau juga ahli mikrobiologi. Nah, sekarang kita akan bahas bagian-bagian dari mikroskop. Yang pertama adalah lensa okuler. Berfungsi memperbesar bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif. Makrometer berfungsi mendapatkan bayangan benda. Mikrometer berfungsi memfokuskan bayangan benda. Lalu ada lengan mikroskop yang berfungsi sebagai pegangan mikroskop. Berikutnya, kaki mikroskop untuk mengokohkan kedudukan mikroskop. Tabung. Tabung ini dapat dinaikkan atau diturunkan untuk mengatur fokus bayangan. Lalu ada revolver yang berfungsi untuk memilih ukuran lensa objektif. Karena pada revolver terdapat beberapa lensa objektif. Nah, ini dia lensa objektif. Lensa objektif berfungsi untuk menghasilkan bayangan benda yang sedang diamati. Lalu ada meja mikroskop atau disebut dengan meja preparat. Berfungsi untuk meletakkan preparat. Lalu ada penjepit yang berfungsi menjepit preparat agar preparat tidak bergeser. Cermin. Cermin berfungsi untuk menangkap dan mengarahkan cahaya. Diafragma berfungsi untuk mengatur pencahayaan. Nah, adik-adik, bagaimana cara penggunaan mikroskop itu yang benar? Yang pertama, ambillah mikroskop dari kotak penyimpanannya. Mikroskop diletakkan di tempat yang datar, kering, dan memiliki cahaya yang cukup. Lalu, putarlah revolver sehingga lensa objektif dengan perbesaran lemah berada pada posisi poros dengan lensa okuler yang ditandai bunyi
klik pada revolver. Kemudian, pasanglah lensa okuler dengan lensa yang memiliki ukuran perbesaran sedang, sehingga cahaya tampak terang berbentuk bulat seperti terlihat pada gambar. Siapkan preparat yang akan diamati, kemudian letakkanlah di meja preparat. Lalu aturlah fokus untuk memperjelas gambar objek dengan menggunakan makrometer dan mikrometer. Siapkanlah preparat yang akan diamati, kemudian letakkanlah di atas meja. Lalu kalian siap mengamati preparat. Berikutnya kita akan bahas keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium. Pertama-tama kita akan bahas dulu tentang simbol bahan kimia, bagaimana cara penanganannya, dan beserta contohnya. Simbol bahan kimia berbahaya. Simbol tersebut menunjukkan bahwa bahan tersebut mudah meledak, baik karena benturan, pemanasan, pukulan, gesekan, reaksi dengan bahan kimia lain, atau karena adanya sumber percikan api. Bagaimana caranya perlakuan terhadap zat tersebut? Hindarilah benturan, gesekan, pemanasan, api, dan sumber nyala lainnya. Contoh dari bahan yang mudah meledak adalah hidrogen dan kalium. Gambar tersebut berarti pengoksidasi. Bersifat pengoksidasi menyebabkan kebakaran dengan menghasilkan panas saat kontak dengan bahan organik dan reduksi. Perlakuannya, hindarkan dari panas dan reduktor. Contoh, hidrogen peroksida dan kalium perklorat. Simbol berikutnya, korosif. Bersifat korosif artinya dapat merusak jaringan hidup, dapat menyebabkan iritasi pada kulit, gatal-gatal, dan membuat kulit mengelupas. Nah, bagaimana perlakuan terhadap benda tersebut? Hindarilah kontak langsung dengan kulit dan hindari dari benda-benda yang bersifat logam. Contohnya HCl, H2SO4, NaOH. Tambang berikutnya menunjukkan berbahaya bagi lingkungan. Bahan kimia yang berbahaya bagi satu atau beberapa komponen lingkungan yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Maka hindari kontak atau bercampur dengan lingkungan yang dapat membahayakan makhluk hidup. Contohnya adalah tributil timah klorida, tetraklorometan, petroleum, bensin. Simbol berikutnya berarti mudah terbakar. Bahan yang mudah terbakar berupa gas dan udara yang membentuk suatu campuran yang bersifat mudah meledak di bawah kondisi normal. Nah, bagaimana caranya? Jauhkanlah dari campuran udara dan sumber api. Contoh di air ether dan propen. Berikutnya, simbol tersebut menunjukkan
sifat beracun. Bersifat racun dapat menyebabkan sakit serius, bahkan kematian bila tertelan atau terhirup. Maka, jika bertemu dengan bahan kimia yang bersimbolkan ini, maka zat tersebut jangan ditelan dan jangan dihirup. Hindari kontak langsung dengan kulit. Contohnya, metanol dan benzena. Berikutnya, lambang tersebut bisa menyebabkan iritasi atau gatal. Bahan yang dapat menyebabkan iritasi atau gatal-gatal dan dapat menyebabkan luka bakar pada kulit. Hindari kontak langsung dengan kulit. Dan contohnya apa? NaOH, C6H5OH, dan Cl2. Simbol berikutnya adalah bersifat radioaktif. Bahan ini mengandung material atau kombinasi dari material lain yang dapat memancarkan radiasi secara spontan. Contohnya uranium dan tritium. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang alat-alat laboratorium dan aturan berada di laboratorium. Yang pertama adalah loop. Perhatikan gambar. Yang kedua, corong. Ketiga, ada gelas kimia. Keempat, tabung reaksi. Ada lampu spiritus. Kaki 3. Yang digunakan sebagai tungku di dalam pembakaran. Mortal. Untuk menghaluskan. Pipet. Dan alat-alat bedah. Oke, selanjutnya kita akan bahas bagaimana prosedur keselamatan kerja di laboratorium. Syarat-syarat laboratorium yang baik. 1. Kondisi sistem ventilasi udara yang baik, penataan ruangan yang rapi, tersedianya alat keselamatan kerja dalam kondisi baik, memiliki jalur evakuasi yang baik. Di laboratorium juga terdapat tata tertib. Berikut adalah tata tertib keselamatan kerja. Dilarang membawa keluar alat-alat tanpa izin. Yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Memakai jas laboratorium saat berada di laboratorium. Mengetahui cara pemakaian alat darurat. Berikut alat keselamatan kerja. Contohnya pemadam kebakaran, eye washer, water shower, kotak P3K, jas laboratorium, peralatan pembersih, obat-obatan, kapas, dan plester. Nah, simbol keselamatan kerja. Setiap siswa yang akan bekerja di laboratorium harus memahami simbol-simbol kimia di laboratorium. Cara memindahkan bahan kimia. Siswa harus mengetahui segala informasi tentang bahan kimia yang digunakan, baik cara membawanya dan bahaya yang ditimbulkan. Lalu, pembuangan limbah. Pembuangan limbah perlu penanganan yang tepat terhadap limbah kimia karena dapat membahayakan bagi lingkungan hidup. Penanganan kecelakaan. Dalam penanganan kecelakaan,
harus mengetahui prosedur penanganan kecelakaan yang baik dan benar. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu pada pembahasan materi berikutnya. Terima kasih.